Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok 18 akan menampilkan hasil diskusi, yaitu berkaitan dengan uji hipotesis, yang beranggotakan Tasya Zahra Salsabila, saya sendiri, Suryani Suci Lestari, Tiara Suci Budiman, dengan dosen pengampu Ibu Ade Suzana Eka Putri, SKM, MKM Health, SC, PhD. Bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana tahapan uji hipotesis tersebut. Yang pertama yaitu, tetapkan dulu rumusan hipotesis dengan tepat, baik hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apakah termasuk uji satu arah atau uji dua arah? Yang kedua yaitu, tetapkan taraf nyata alfa yang diinginkan sehingga dapat diperoleh nilai kritis dalam tabel. Dengan demikian dapat digambarkan daerah penolakan atau penerimaan H0. Langkah selanjutnya, tetapkan statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis nol, di mana rumus statistik uji sangat tergantung pada parameter populasi yang diuji. Selanjutnya, hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data dan informasi yang diketahui, baik dari populasi maupun dari sampel yang diambil dari populasi. Langkah yang terakhir yaitu, simpulkan tolak H0. Bila nilai statistik uji jatuh atau terletak pada di daerah penolakan H0, bila mana ZH lebih besar daripada Z alpha, atau ZH lebih kecil dari min Z alpha, ZH lebih besar dari Z alpha per 2, atau ZH lebih kecil dari min Z alpha per 2 untuk uji dua arah. Next. Apa yang dimaksud dengan uji beda dua rata-rata? Jadi yang dimaksud dengan uji beda dua rata-rata itu adalah uji statistik yang membandingkan min dua kelompok data. Sebelum kita melakukan uji statistik dua kelompok data, kita perlu perhatikan apakah dua kelompok data tersebut berasal dari dua kelompok yang independen atau berasal dari dua kelompok yang independen. Next. Sedangkan contoh situasi menggunakan uji ini, pada independen itu bisa dilihat pada contoh, apakah ada perbedaan rata-rata berat badan bayi antara ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Sedangkan pada dependen, itu bisa dilihat pada contoh data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet berasal dari orang yang sama. Next. Bahasa selanjutnya yaitu, apa nama uji beda dua rata? Bagaimana formulanya? Nah, jadi uji beda dua rata ini ada dua. Yang pertama ada independen dan dependen. Tujuan dari independen itu sendiri yaitu untuk mengetahui perbedaan min dua kelompok data independen. Sedangkan syarat yang pertama yaitu data berdistribusi normal atau simetris. Yang kedua, kedua kelompok datanya independen. Dan yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Sedangkan untuk dependen, sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu, untuk dependen itu syaratnya bisa dilihat di dalam slide, dengan syarat yaitu normal, dan juga datanya sama, dan menggunakan variabel numerik dan kategori. Next. Nah, ini untuk pembagiannya sendiri, itu ada independen dan dependen. Independen itu yang pertama, itu ada uji untuk sama. Jadi uji beda dua min dapat dilakukan dengan menggunakan uji Z atau uji T. Uji Z dapat digunakan bila standar deviasi populasi dan jumlah sampel besar lebih dari 30. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan uji T. Pada umumnya, nilai standar deviasi populasi itu sulit diketahui, sehingga uji beda dua min biasanya menggunakan uji T. Untuk varian yang sama, maka dapat bentuk ujinya sebagai berikut, yaitu T sama dengan X1 dikurang X2 per SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2.
dengan SP kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dalam kurung S2 kuadrat per N1 ditambah N2 kurang 2. Dan DF yaitu N1 ditambah N2 kurang 2. Dengan keterangan X1 merupakan rata-rata sampel 1, X2 rata-rata sampel 2, S1 standar deviasi kelompok 1, sedangkan S2 standar deviasi kelompok 2, dan SP sendiri merupakan standar deviasi pool, yang mana merupakan gabungan standar deviasi kelompok 1 dan kelompok 2. Independen yang berikutnya yaitu ada variasi. Untuk varian beda, rumusnya bisa dilihat pada slide. Jadi T sama dengan X1 kurang X2 per akar dalam kurung S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Untuk mencari DF sama dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan per S1 kuadrat per N1 kuadrat per S1 kuadrat per N1 dikuadratkan per N1 dikurang N1 kurang 1 ditambah S2 kuadrat per N2 kuadrat dibagi N2 per 1. Yang lanjut, untuk yang ketiga sendiri itu ada homogenitas, di mana tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui varian antara kelompok data 1 apakah sama dengan kelompok data kedua. Rumusnya yaitu F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Sedangkan untuk dependen, rumusnya yaitu T sama dengan D per S per akar N dengan DF sama dengan N kurang 1. Next. Ini berikut keterangan yang tadi dengan uji homogenitasnya, yaitu DF1 merupakan pembilang dengan rumus N1 kurang 1, DF2 penyebut, N2 kurang 1. Varian yang lebih besar berfungsi sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil berfungsi sebagai penyebut. Uji F digunakan untuk menentukan apakah varian kedua kelompok sama atau berbeda. Ketentuannya itu ada ketentuannya sebagai berikut. Ada pendekatan klasik, jika nilai F hitung lebih besar nilai tabel, maka varian sama. Sedangkan jika nilai F dihitung, yang pertama itu jika nilai F dihitung lebih kecil dari nilai tabel, maka varian sama. Sedangkan jika nilai F hitung sama lebih besar daripada nilai tabel, maka variannya berbeda. Jika dari alfa yang bernilai 0,05, maka variannya sama. Sedangkan jika P value sama lebih kecil sama dari alfa yang bernilai 0,05, maka variannya berbeda. Next. Selanjutnya, bagaimana tahapan dari uji beda dua rata-rata? Seperti yang kita ketahui, uji beda dua rata-rata terbagi dua, dependen dan independen. Yang pertama itu kita bahas tentang tahapan uji T dependen. Tahapan pertama itu kita menentukan H0. H0 itu mencarinya dengan mu 1 dikurang mu 2 yang sama dengan 0, atau rata-rata perbedaan sama dengan 0. Lalu kita mencari HA. Yang ketiga kita mencari uji statistik dengan menggunakan t-test. Yang keempat dengan H0 ditolak jika, seperti pada tabel bisa dilihat. Langkah yang selanjutnya adalah perhitungan. Yang pertama itu ada hitungan perbedaan masing-masing pasangan dengan DI sama dengan XI2 dikurang XI1. Yang kedua kita akan menghitung mean atau D dan standar deviasi atau SD dari perbedaan tersebut. Rumus seperti yang terlihat pada PPT. Lalu yang ketiga kita mencari nilai t-test dengan rumus seperti di PPT. Lalu langkah terakhir adalah mengambil keputusan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Yang kedua membandingkan P value pada di F sama dengan N kurang 1 dengan alfa atau alfa kurang 2. Alfa per 2, maaf. Selanjutnya tahapan uji T pada independen. Tahapan yang pertama itu kita mencari H0 juga sama seperti tahapan independen sebelumnya. Tetapi di sini H0-nya adalah mu 1 sama dengan mu 2 atau nilai rata-rata populasi 1 sama dengan
rata-rata populasi 2. Langkah yang kedua kita mencari HA. Yang ketiga kita mencari uji kesamaan varian atau uji F. Lalu yang keempat kita menggunakan uji statistik dengan uji T dengan asumsi varian yang sama dengan rumus seperti yang di PPT. Lalu yang kelima, H0 bisa ditolak jika seperti yang tertera pada PPT. Lalu tabel apa yang akan digunakan dalam uji beda dua rata-rata dan bagaimana cara penarikan kesimpulannya? Tabel yang akan digunakan dalam uji beda dua rata-rata adalah tabel T. Kita harus tahu dulu tabel T itu apa. Tabel T berfungsi untuk menentukan sebuah hipotesis dengan cara perbandingan antara statistik hitung dengan statistik uji. Tabel T sendiri terdiri dari kolom dan baris. Baris sendiri menunjukkan nilai di F dan kolom menunjukkan nilai alfa atau nilai P. Lalu penarikan kesimpulannya dengan menggunakan statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang menggunakan data dari suatu sampel untuk menarik kesimpulan mengenai populasi dari mana sampel tersebut diambil. Nah, statistik inferensial ini dilakukan dengan melakukan pengujian hipotesis, dilakukan dengan estimasi pengamatan masa yang mendatang, dan membuat pemodelan hubungan. Salah satunya adalah regresi, atau regresi ini adalah tabel T. OJT, maaf. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan uji beda lebih dari dua rata-rata? Sebutkan contoh dari penggunaan uji ini. Uji beda lebih dua rata-rata juga disebut dengan analysis of variance atau ANOVA. Analysis of variance sendiri adalah metode yang menguji hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, atau menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variansinya. Nah, di sini ada 4 asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis varian. Yang pertama itu ada data berdistribusi normal, karena pengujiannya itu menggunakan uji F-Snedeker. Yang kedua, varian atau ragamnya homogen, dikenal sebagai homoskedastisitas, karena hanya digunakan satu penduga atau estimate untuk varian dalam contoh. Yang ketiga, masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. Yang terakhir, asumsi yang terakhir adalah komponen-komponen dengan modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Nah, contoh penggunaan dari ANOVA sendiri adalah ketika kita ingin mengetahui pengaruh gender pasien yang berinteraksi dengan cara pengobatan yang diberikan untuk mengurangi ras depresi pasien. Selanjutnya yaitu uji beda lebih dari dua rata-rata dan bagaimana formulanya. Uji beda dalam menganalisis beda lebih dari dua min adalah uji ANOVA atau Analysis of Variance atau uji F, yang mana sudah dijelaskan pada sebelumnya. Sedangkan formulanya yang ada dalam uji ANOVA ini diantaranya bisa dilihat di PPT. Dalam derajat kebebasan pada kelompok atau DBK sama dengan K kurang 1, sedangkan jumlah kuadratnya sigma dari sigma X kuadrat per NK dikurang sigma SF dikuadratkan per N. Sedangkan min kuadratnya atau NK MKK sama dengan JKK per DBK. Sedangkan formulanya yaitu MKK per MKD. Pada derajat kebebasan DWD sama dengan N kurang K. Sedangkan jumlah kuadratnya yaitu JKT dikurang JKK. Min kuadratnya yaitu MKD sama dengan JKD per DWD. Pada totalnya, derajat kebebasan total sama dengan N kurang 1. Sedangkan jumlah kuadratnya yaitu sigma ST kuadrat dikurang sigma ST kuadrat per N. Min kuadrat T totalnya itu MKT. Ini keterangan dari formula yang sebelumnya. Selanjutnya itu bagaimana tahapan uji beda lebih dari dua rata-rata. Yang pertama kita lakukan yaitu menentukan hipotesis, di mana H0 PM-nya sama dengan P0 sama dengan PP sama dengan PA sama dengan PD, berarti tidak terdapat perbedaan antara rata-rata kelompok. Sedangkan HA PM-nya tidak sama dengan PO, tidak sama dengan PP, tidak sama dengan PA, tidak sama dengan PD.
berarti terdapat perbedaan antara rata-rata kelompok. Kemudian lakukan uji statistik menggunakan formula ANOVA yang sudah ada sebelumnya. Apabila HO ditolak, maka dicari rerataan yang berbeda dan tidak beda. Untuk merinci perbedaan masing-masing kelompok dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama yaitu uji dengan menggunakan highly significant difference atau HSD. Yang kedua yaitu uji dengan menggunakan least significant difference atau LSD. Yang ketiga yaitu t-test untuk dua kelompok sampel yang berbeda atau independen. Signifikansi atau nilai hasil hitung F dibandingkan dengan nilai tabel F atau derajat bebas V1 sama dengan K kurang 1 dan V2 sama dengan N kurang K. Bila H0 ditolak, maka untuk melihat rincian perbedaan dilanjutkan dengan uji HSD atau LSD atau t-test. Yang pertama yaitu HSD atau Highly Significant Difference, di mana rumusnya yaitu HSD 0,05 antara rataan X1 dan X2 sama dengan bisa dilihat di layar. Selanjutnya beda signifikan jika X1 kurang X2 besar sama dari HSD dari 0,05. Keterangannya X1 yaitu min kelompok 1, X2 min kelompok 2, MKD min kuadrat dalam, N1 banyaknya anggota sampel 1, N2 banyaknya anggota sampel 2, dan Q nilai dari tabel Q. Selanjutnya LSD atau Least Significant Difference, di mana LSD 0,05 antara X1 dan X2, rumusnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya beda signifikan jika mutlak X1 kurang X2 besar dari LSD 0,05. Di mana keterangannya X1 sama dengan min kelompok 1, X2 min kelompok 2, MKD min kuadrat dalam, N1 banyak anggota sampel 1, N2 banyaknya anggota sampel 2, dan P nilai dalam tabel P. Lanjut, Ti. Tabel apa yang digunakan dalam uji beda lebih dari 2 rata-rata dan bagaimana cara penarikan kesimpulannya? Jadi tabel yang digunakan dalam uji beda lebih dari dua rata-rata itu yaitu tabel F, di mana penarikan kesimpulan hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F test atau F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 atau HA dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.